Banyak mitos mengenai kanker pada anak yang muncul di pikiran manusia. Apakah mitos tersebut benar, ataukah hanya sekedar kepercayaan tanpa dasar? Inilah fakta dan mitos seputar kanker pada anak. Oke, Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sahabat LPK, Lentera Pejuang Kanker atau LPK di bawah naungan Yayasan Lilin Pelita Kasih dalam kegiatannya untuk mensupport para pejuang kanker anak. Hari ini mempunyai program terbaru melalui tayangan sebuah talk show kanker anak yang menghadirkan narasumber yang terpercaya untuk memberikan edukasi tentang kanker anak. LPK sendiri lebih dari 2 tahun sudah memberikan bantuan kepada para pejuang kanker anak melalui beberapa program-programnya, diantaranya penyediaan rumah singgah gratis, cover obat, reimburse transport, bantuan pampers, susu, dan juga program-program bantuan lainnya. Saat ini LPK mempunyai 75 pejuang kanker anak yang sudah bergabung dan mendapatkan bantuannya. Bersama ini saya Kartika, saya juga sebagai orang tua dari anak yang terdiagnosis kanker leukemia, mendapatkan kesempatan pada saat ini untuk memandu acara talk show kita kali ini. Saya sudah ditemani dengan seorang narasumber, beliau seorang dokter spesialis hematologi dan onkologi anak. Beliau adalah Dr. Mururul Aisy. Oke, Assalamualaikum dok, selamat siang. Terima kasih ya dok ya. Iya. Oh, ditepokin kita. Iya, betul dok. Terima kasih dok untuk kesediaannya ya dok ya, udah hadir di sini. Untuk tema kali ini yang kita mau angkat ini dok, untuk talk show kita ini, yaitu tentang seputar mitos atau fakta tentang kanker anak ini ya dok. Ya. Iya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih dok untuk saya tanyakan kepada dokter. Semoga dokter bisa menjelaskan ya dok ya. Insya Allah ya kamu. Iya. Oke, baik dok. Kita mulai aja untuk pertanyaannya dok ya. Untuk pertama, kanker itu bisa menular gitu dok. Nah, pernyataan ini dok bisa masuk fakta atau mitos nih dok? Baik, makasih Mbak Kartika dan LPK ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kita tegaskan kembali kenapa sih kanker anak itu menjadi penting ya. Kanker anak itu kan sebetulnya pada data secara internasional tuh hanya 5%. Dalam quote tuh cuma 5% gitu ya. Mengapa 5% itu dianggap kemudian menjadi penting? Karena ternyata kanker pada anak ini potensial, ya saya garis bawahi potensial dapat diupayakan sembuhnya, ya tentu saja dengan beberapa syarat dan ketentuan ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku nih ya. Dan kemudian ternyata ada yang mendapatkan fakta bahwa sebetulnya rata-rata usia kanker pada dewasa itu terjadi di usia 60 tahun, sehingga angka dia year loss-nya itu cuma 17 tahun. Sedangkan kanker pada anak rata-rata terjadi pada usia 6 tahun. 6 tahun sehingga year loss-nya, maksudnya bagaimana dia bisa berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya itu 70 tahun. Jadi ada yang namanya disability adjusted life years. Disability adjusted life years itu adalah bagaimana seseorang itu bisa berfungsi secara normal dalam kehidupannya dibanding rata-rata seluruh usia dalam hidupnya. Tentu saja kalau misalnya itu mengenai anak-anak kita, terus kemudian keluarga kita yang masih kecil, itu pasti angka dalinya akan besar. Dan memang itulah yang terjadi. Jadi di luar negeri itu angka dali untuk kanker anak itu di negara-negara maju urutan ke-22. Di dunia urutan ke-6. Tapi di negara-negara berkembang atau negara-negara low middle income country itu dia masuk nomor 1. Jadi kalau selama ini kita menganggap kanker-kanker dewasa mungkin jadi bahan perhatian karena volumenya yang besar, misalnya kanker payudara, kanker
apalagi cervix mungkin, lung cancer, terus kemudian colorectal cancer. Jadi perhatian yang besar karena volumenya yang besar, tapi sebetulnya secara DALY, Disability Adjusted Life Years, kanker anak-anak itu nomor 1 yang harusnya itu bisa dijadikan nomor yang lebih buncit gitu ya, karena ternyata di negara maju nomor 22, harusnya di negara berkembang atau negara low middle income country, kalau nggak dikatakan negara miskin, itu bisa diturunkan sebetulnya. Makanya WHO kemudian mengajukan program yang disebut Cure All, itu 6 penyakit ya, 6 penyakit dari kanker anak itu bisa diupayakan sembuh. Nah, itu salah satunya adalah leukemia, limfoblastik akut, terus kemudian lymphoma Hodgkin, low grade glioma gitu ya, terus limfoma Burkitt, Wilms tumor, itu termasuk salah satu di antara 6 penyakit yang kemudian WHO coba menekannya sehingga angka kesembuhannya relatif lebih besar gitu. Nah, tentu saja kita harus mengetahui ini perbedaan esensial antara kanker anak dengan kanker dewasa gitu. Karena kanker anak kan tahu ya, kanker anak kan namanya anak, dia di usia 0 sampai 18 tahun. Terus ada anak tuh ada bayi, ada anak sendiri ya, ada balita, ada juga remaja, itu termasuk kategori anak kan 0 sampai 18 tahun. Dan itu ternyata di antara range itu beda-beda juga. Makanya kan ada misalnya retinoblastoma hanya terjadi di bawah usia 5 tahun. Itu bagaimana proses terjadinya itu berbeda, bagaimana penanganan juga berbeda gitu. Dan untuk menjawab tadi pertanyaannya, kanker dapat menular atau tidak? Tidak. Jadi tidak seperti penyakit infeksi. Makanya kanker anak itu berada di bawah penyakit tidak menular gitu ya. Nah, memang kadang-kadang kalau misalnya dia datang dalam stadium lanjut bisa seperti mengerikan ya untuk orang awam gitu, tapi itu tidak menular, sehingga justru anak-anak dengan kanker itu butuh support kita, butuh sokongan kita, jangan dijauhi gitu. Iya, kebetulan kadang buat masyarakat awam, teman-teman semua yang tidak memiliki keluarga kanker, kadang mereka bertanya gitu loh, Dok, takutnya yang terkena kanker tuh bisa menular nggak gitu kan. Ada di sosialnya tuh Dok, seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, berarti untuk kanker itu mitos ya, Dok ya, berarti ya. Mitos. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kanker pada anak itu keturunan nih, Dok. Faktor keturunan, betul atau enggak? Mitos atau faktor? Suka ini ya, agak bercanda ya. Faktor kanker itu bukan turunan ya, juga bukan tanjakan gitu. Iya. Jadi apalagi kanker pada anak itu hanya 10% yang diturunkan. Sisanya itu adalah mutasi-mutasi yang spontan terjadi setelah sel sperma bapak dan sperma ibu bertemu. Kalau dia diturunkan, mutasi itu terjadi sebelum dua sperma dan ovum itu bertemu, itu bisa diturunkan. Yang namanya dikatakan mutasi germinal. Tapi kebanyakan kanker pada anak itu adalah mutasi somatik gitu. Jadi kita nggak tahu bapaknya sehat, ibunya sehat gitu ya. Terus kemudian ternyata ada anaknya menderita kanker, bukan karena faktor keturunan. Nah, jadi kita mesti bedakan antara istilah genetik dengan istilah herediter. Kalau genetik, semua jenis kanker itu memang faktor genetik, tapi tidak selalu herediter gitu. Ya, jadi genetik memang dominan. Bahkan pada kanker anak itu kan, kalau kanker pada dewasa dia genetik plus lingkungan. Nah, genetik itu pada kanker anak lebih dominan. Jadi ketidakstabilan genetik lah yang terutama menyebabkan kanker anak, bukan lingkungan. Tapi genetik tidak atau bukan berarti diturunkan gitu. Ada beberapa jenis kanker kanker anak ya yang potensial diturunkan, yang kurang dari 10% tersebut. Salah satunya adalah jenis retinoblastoma, kanker mata ya, Dok. Mata, yang dia terjadi bilateral ya. Bilateral artinya dua belah matanya itu terkena kanker, tapi itu pun hanya sekitar 50%-an. Jadi artinya tidak serta-merta ini diturunkan gitu. Tidak bisa seperti itu. Berarti jadi bukan memang faktor keturunan. Bukan faktor keturunan.
kalau misalkan nih dok, untuk orang tua baik ibu atau ayah, kan kita kalau untuk pengobatan nih, contohnya kasusnya ini yang kita sudah memiliki yang anak terdiagnosa kanker ya dok. Di rumah sakit itu kita kan suka untuk ngisi biodata tuh suka ditanya runtutan dari atasnya nih dok. Ada nggak keluarga yang terkena kanker seperti itu dok? Nah itu fungsinya untuk apa nih dok? Ya, tentu untuk melihat potensi yang 10% tadi, gitu. Artinya tetap itu adalah merupakan baseline data yang sebetulnya kita juga ada yang namanya cancer predisposition syndrome. Nah itu kecil 10%, tapi kita juga mesti secara lagi artis harus nyari juga ke arah sana. Jadi memang buat teman-teman dan keluarga yang anaknya sedang menderita kanker, jangan takut sama ditanyain seperti itu gitu ya, karena data itu akan penting, berguna nantinya dan bisa dipakai untuk penelitian. Artinya penelitian itu untuk jadi sumbangsih buat ilmu pengetahuan dan insya Allah nanti berguna buat kedepannya gitu. Karena bagaimanapun kan kita beda ya. Tadi saya bilang kanker itu adalah peran faktor genetiknya besar gitu ya. Tentu saja genetik kita dengan genetik Kaukasian beda. Genetik kita dengan genetik Afrika misalnya beda gitu. Jadi obat-obat yang di sana mungkin manjur, di sini enggak. Gitu. Sebaliknya juga demikian karena genetik kita beda, apalagi Indonesia. Indonesia kan beragam banget tuh genetiknya ya. Pertemuan dari 3 tempat kalau dilihat dari sejarahnya. Bukan cuma sekedar dari nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Dari 3 tempat sehingga banyak sekali nanti turunan-turunan genetik yang bisa mempengaruhi outcome terhadap terapi gitu. Sehingga perlu dilakukan pengumpulan data, terus juga melakukan penelitian di populasi kita sendiri gitu. Jadi harus ada penelitian yang lebih lanjut ya. Jadi jangan alergi sama istilah penelitian gitu. Dan itu yang kita mesti encourage ya ke teman-teman kita, ke orang tua mungkin gitu ya, bahwa ini nanti akan jadi sumbangsih kemudian. Dulu pernah ada di tahun 60 itu rumah sakit kanker anak pertama yang di dunia itu, dia semua anak boleh masuk ke sana gratis, tapi dia harus mau diperiksa apapun gitu. Terus kemudian dulu sekitar tahun 60-an itu angka keberhasilan kanker itu hanya di 20% ke bawah di tahun 60-an. 40 tahun kemudian di tahun 2000 ternyata bisa sampai 80% ke atas. Salah satu faktornya adalah tadi penelitian yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut kemudian sampai sekarang saat ini merupakan menurut saya adalah pionir dari angka keberhasilan yang paling tinggi di dunia ya. Itu misalnya leukemia lymphoblastik akut bisa sampai 94% tertinggi di dunia. Rumah sakit itu St. Jude Children's Research Hospital namanya. Dan itu dulu dibangun, rumah sakit kanker anak itu dibangun oleh entrepreneur. Jadi seorang aktor, Denny Thomas namanya, dia menghibahkan seluruh profitnya. Wah, luar biasa. Iya, untuk hal seperti itu. Gitu. Jadi dia nggak pengen melihat anak-anak kanker itu meninggal di usia yang dini gitu. Dan sampai sekarang makanya quote salah satu organisasi di Eropa itu nama sayap itu, no child should die of cancer. Jadi sama seperti pada saat saya belajar di Utrecht, saya tanya sama mentor saya, "Bos, targetnya berapa nih Prof untuk anak kanker sebetulnya? Berapa persen?" Jawabannya mencengangkan saya pada saat itu, 100%. Jawabannya itu optimis sekali, karena memang potensi untuk itu besar, beda sama kanker dewasa ya, karena banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut gitu. Nah, cuman masalahnya kita harus satu, kolaborasi. Kedua, kita jangan alergi sama penelitian gitu ya. Terus ada juga orang-orang seperti Denny Thomas ini yang dia ada care terhadap kanker anak, concern pada kanker anak. Kita kalau misalnya ujian tuh ditulis ya di kertas ujian,
kerjakanlah yang mudah dulu kan. Pertanyaan saya itu yang mudahnya apa iya, dulu, Dok? pertanyaan yang mudah banyak apa sedikit? Sedikit kan? Kenapa kita nggak melakukan strategi itu pada kanker? Kita kerjakan yang lebih mudah dulu, relatif lebih mudah dulu, dalam hal ini adalah kanker anak, walaupun dia sedikit gitu, sehingga kita bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada awam bahwa kanker ini bisa disembuhkan loh, ini buktinya gitu. Tapi karena kita fokusnya sama yang susah duluan gitu, yang mudah ini, jadi seakan-akan wah agak berat ini mungkin impossible, melangkahnya, itu dulu nih gitu ya. Iya. Jadi mindset kita jadi ya akan berubah gitu kalau misalnya kita lihat ya dimanapun. Jadi banyak grup-grup di Eropa, di Amerika itu di atas 80% semua. Mudah-mudahan Indonesia. Amin. Amin. Gitu. Jadi memang salah satu kuncinya adalah tadi ada orang-orang yang care ya, seperti Denny Thomas dan kawan-kawan, dan mungkin juga nanti ini apa ya, ILK ya. LPK, Dok. LPK yang mau peduli dengan kanker anak ini gitu. Tapi masuk ke dalam yang esensial dibutuhkan dalam pengembangan kanker. Semoga ya, Dok. Semoga nanti suatu saat ya. Next time, Dok. Yes. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk orang tuanya nih, Dok, kalau misalkan si orang tuanya gaya hidupnya itu, Dok, mengkonsumsi kayak misalkan junk food, terus ayahnya perokok berat, atau itu bisa jadi pemicu terjadinya kanker pada anak nggak, Dok? Gitu. Nah, itu mitos atau fakta, Dok? Nah, ini yang tadi kita ngobrol-ngobrol ya, Mbak Tika ya. Jadi sebetulnya penyebab kanker anak secara umum itu belum diketahui. Tetapi yang tadi saya bilang, genetik lebih dominan dibandingkan lingkungan. Beda sama orang dewasa nih. Orang dewasa mungkin lingkungan seperti makanan, mungkin sinar matahari, radiasi itu jadi bahan jadi bahan faktor risiko lah untuk kanker anak. Tapi untuk kanker anak sendiri sebetulnya kita nggak tahu penyebabnya. Tahu-tahu baru lahir aja udah bisa leukemia. Nah, itu, Dok. Ya, betul. Sekarang banyak sekali ada bayi-bayi itu. Makannya ininya ya kan. Nah, iya, betul, Dok. Jangkutnya kan belum lahir dia. Iya, betul. Gitu. Yang jadi teori sebetulnya yang sekarang ini jadi teori penyebab, salah satunya adalah ini untuk leukemia ya, adalah delay infection namanya. Apa tuh, Dok? Delay infection itu artinya gini. Pada saat baru lahir, dia kan harus berkenalan dengan lingkungan yang relatif nggak ramah buat dia, selain lingkungan yang lain. Jadi dia dikenalan sama bakteri, dia kenalan sama virus, dia kenalan sama parasit, dia berkenalan gitu ya. Jadi itulah kenapa kita lebih mendorong ke arah misalnya kelahiran normal. Dia bisa melewati berkenalan dengan bakteri-bakteri di jalan lahir. Nah, perkenalan itu menimbulkan rangsangan terhadap si sel-sel tubuh kita, imun kita. Jadi kenal nih, oh ini non-self, oh ini adalah bagian pribadi saya gitu, self gitu. Lalu kemudian misalnya vaksinasi. Nah, vaksinasi itu kan pada saat bayi gitu kan, nah, itu berkenalan juga tuh dengan bakteri, dengan virus gitu ya. Dan kemudian juga ya kalau kita misalnya dia seksio sesaria, tentu saja kan kita nggak berkenalan dengan atau nggak bersentuhan dengan bakteri di jalan lahir gitu. Nah, ketidak konektivitasan dengan si lingkungan yang bersifat infeksi pada saat awal-awal kehidupan itu menyebabkan sistem imun kita nggak bagus, nggak terbentuk. Iya, artinya nggak matang gitu ya. Nah, begitu dia berkenalan dengan infeksi yang berat agak kotor mungkin ya, Dok? Iya, misalnya sekarang kita pengennya bersih semua kan, pengennya steril yang semua. darah gitu. Iya, jadi wah jangan main-main apa gitu kan. Nah, terus itu di bawah 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun
di mana kita sebelumnya tidak bersentuhan dengan infeksi. Nah, setelah 1 tahun itu kemudian kita terkena infeksi, itu yang namanya delay infection, infeksi yang terlambat. Nah, infeksi yang terlambat itu sekitar 5% sampai 10% itu kita memang betul-betul mengandung gen yang bisa berpotensi untuk terjadinya leukemia. Tapi gen itu tidak akan bergulir menjadi leukemia kalau tidak ada delay infection tadi. Jadi begitu ada infeksi bertemu dengan first hit yang disebut mutasi itu, dia akan bergulir jadi leukemia. Makanya leukemia lebih banyak terjadi di usia 2 sampai 6 tahun. Gitu. Kenapa nggak masuk anak saya ya, Dok ya? Ya, itu umumnya terjadi. Jadi ya memang salah satu teori gitu. Nah, kalau yang lain-lain, junk food, terus kemudian radiasi, terus kemudian macam-macam, itu belum ada bukti-buktinya. Terkadang kan ada teman kita yang tanya, apa sih penyebab kenapa anak sekecil itu bisa terkena kanker gitu, sedangkan untuk gaya hidup atau untuk keseharian, apalagi bayi itu baru keluar ya, Dok ya, belum merasakan hidup, ibaratnya belum terlalu lama kayak orang tuanya gitu ya, Dok. Kok udah kena kanker gitu, seperti itu sih, Dok. Ya, jadi memang beda sama orang dewasa. Biasanya tuh kanker akan bisa menjadi satu timbul ya, bisa timbul itu kalau dia melewati 6 sampai 7 barrier pertahanan di dalam sel kita. Dalam level seluler itu melewati 6 sampai 7 gitu. Jadi artinya itulah yang menjelaskan kenapa sih kanker nggak banyak gitu ya. Tapi begitu banyak kok susah ditangani ya, karena dia sudah bisa melewati barrier-barrier pertahanan tubuh kita sampai 6 sampai 7 gitu dibilangnya seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya ada faktor lingkungan. Tapi bagaimanapun kan anak ini akan tumbuh jadi dewasa kan, Mbak Tika. Jadi artinya tetap makanan junk food akan dapat memicu kanker, tapi pada dewasa nantinya. Pada dewasa, oke. Jadi bukan berarti junk food nggak terbukti di kanker anak, ya udah bebas kita makannya, ya nggak gitu. Soalnya kan junk food tuh banyak disenangi gitu, Dok. Iya. Emang enak sih. Salah satu penikmatnya, Dok ya. Oke, kita ini lagi, Dok, untuk selanjutnya. Ini kayaknya tadi udah ya, Dok ya. Oh, radiasi ya. Radiasi itu ada yang low grade, ada yang high grade. Nah, yang high grade kayak misalnya bom Hiroshima Nagasaki itu high grade. Nah, kalau itu jelas. Atau misalnya radiasi misalnya radiasi ronsen, itu bisa CT scan misalnya, itu bisa. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Tapi Dok, kalau gitu anak jangan di CT scan aja gitu. Iya, sering sekali. Ya, kan nggak tiap hari kan, gitu. Orang-orang yang petugas radioterapi pun juga kan, atau radiologi kan juga setiap hari juga nggak kena gitu ya, karena dia pakai perlindungan dan sebagainya. Artinya ya kalau misal memang dibutuhkan, ya kita jangan menghindari hal tersebut. Tapi kalau tidak dibutuhkan, jangan buru-buru misalnya CT scan atau radiasi yang lain gitu. Oke, baik, Dok. Tapi kalau misalnya low grade kayak handphone, nah itu anak-anak sekarang kan gadget tuh kayaknya jadi nomor 1 nih, Dok ya. Apalagi kalau yang kayak kemarin sekolah online gitu, Dok, lebih sering terkena gadget daripada bertatap muka langsung gitu, Dok. Itu bisa atau gimana? Ya, dalam hubungannya dengan kanker dia tidak ada hubungannya dengan menyebabkan kanker yang radiasi low grade. Kayak misalnya screen, TV, handphone gitu sebagainya, itu dia tidak berhubungan dengan terjadinya kanker, tapi berhubungan dengan yang lain. Ya, bagaimana American Academy of Pediatrics menyarankan 2 jam screen time maksimal ya untuk anak di atas 2 tahun. Di bawah 2 tahun malah nggak boleh sama sekali. Nah, sekarang kan kita lihat anak-anak kita kan, bayi aja sekarang udah kasih handphone, Dok. Gitu. Nggak jadi pinter juga. biar mamanya bisa TikTok kan, Dok. Bayinya anteng gitu, mama ibunya bisa masak, bisa jajan. Ya nggak gitu sih, karena dia perlu stimulasi. Bahkan misalnya dulu ada film kartun yang berusaha untuk memancing respon si anak kan.
Dora itu kan salah satu film kartun yang bagus kan gitu ya. Berhasil itu. Berhasil, ayo gitu kan. Tapi itu pun juga tidak maksimal gitu karena anak butuh motoriknya, sensoriknya gitu. Bagaimana dia berinteraksi. Bereksperimennya gitu ya, Pak. Iya. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang tua itu bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan media. Cuman disuguhin doang gitu ya, Dok. Oke, baik, Dok. Membicarakan tentang kemoterapi sama radiasi, Dok. Nih ada pertanyaannya nih. Untuk kemoterapi atau radiasi yang dijalani itu kalau untuk anak-anak itu terlalu berat nih, Dok. Nah, itu mitos atau fakta itu? Ya, jadi terlalu gitu ya. Iya, Roma. Jadi Roma Irama ya, Dok. Jadi Bang Haji. Enggak juga sih sebetulnya, terutama kemoterapi. Kebanyakan ya bedanya kanker anak sama kanker dewasa itu adalah kanker anak itu terutama berasal dari jaringan embrional. Jaringan embrional itu dia sensitif terhadap kemoterapi. Makanya kanker pada anak itu dia lebih respon terhadap kemoterapi. Beda dengan kanker pada dewasa. Banyak yang respon gitu. Masalah berat atau tidak itu tentu saja dengan pengawasan ya dari yang berkompeten. Kemoterapi tentu saja bukan obat yang cerdas sekali, sempurna gitu, enggak. Tapi dia juga punya side effect tentunya, ya. Efek samping itu kemudian dimonitor sama kita. Nah, jadi kita itu obat itu bisa bersifat sebagai seperti kalau misalnya di apotek kan ada ular sama cangkir ya. Iya, gitu. betul. Dia bisa bersifat sebagai obat, bisa juga ada efek sampingnya. Jadi memang mesti di bawah pengawasan dari dokter ahli ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Radiasi memang terutama kita cadangkan. Mengapa demikian? Karena radiasi itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang, terutama tumbuh kembang otak. Ya, kita tahu di bawah 3 tahun otak itu akan sedemikian rupa berkembang sehingga memang untuk kanker anak itu kebanyakan kasus kanker anak itu akan di reserve jadi second line, nggak jadi first line gitu. Ya, nah seperti misalnya di leukemia dulu itu di tahun 60-70 itu radiasi. Jadi supaya mencegah penyebaran ke otak nggak ada IT. IT itu baru dikenal setelah radiasi itu. Oh, jadi juga nggak ada IT sama sekali ya, Dok? Nggak ada. Jadi untuk mencegah dia menyebar ke otak, dia diradiasi. Bagus. Jadi kombinasi hasilnya. gitu ya, Dok? Bagus hasilnya, tapi ada side effect-nya. Iya. Jadi kemudian diganti oleh IT sekarang, intratekal. Intratekal. Ya, makanya disuntik lewat punggung, terus diberikan kemoterapinya. Gitu. Jadi memang kalau ada juga sekarang teknologi radioterapi yang dia itu bersifat selektif. Jadi untuk tumor-tumor, terutama tumor-tumor susunan saraf pusat, di mana memang kemoterapi tidak bisa menjangkau. Ya. Kalau tumor susunan saraf pusat kan tumor otak, tumor saraf belakang gitu ya. Dia itu kan sebenarnya ada namanya blood-brain barrier ya, selaput yang dia obat kemo tuh nggak bisa masuk. Ya. Obat kemo tuh nggak bisa masuk, palingan cuma sekitar 10%. Kalau kita paksain naikin dosisnya, side effect-nya akan besar gitu ya. Nah, itu diberikan radiasi biasanya. Jadi kombinasi antara surgery, operasi dengan radiasi. Nah, radiasi akan side effect. Jadi kan dilema tuh. Iya, betul. Ya. Nah, ada sekarang yang lebih canggih namanya proton terapi. Apa itu, Dok? Tapi itu harganya mahal sekali. Jadi biasanya kita tuh radioterapi pakai yang namanya sinar foton. Itu dia tidak bisa menyeleksi sel tumor sama sel normal. Tapi kita bisa kurangi efek sampingnya. Tapi kalau si proton terapi dia bisa cuman tumornya aja yang disinar. Jaringan normalnya nggak kena. Oh. Gitu. Tapi mahal sekali itu. Belum terjamah BPJS itu, Dok? Waduh. Wah. Bicaranya BPJS, Dok. Karena itu di India aja
itu waktu saya ke sana di India itu 1 M-an. Wow. Untuk Spek, terapi Pak. itu, ya 1 M itu Uang dok? iya. Kita ini ya apa namanya? Kita anggap kan India kan yang paling murah ya di antara sekian banyak ini. Tapi itu pun 1 M untuk proton terapi itu. Betul. Jadi memang ada kemajuan di teknologi di radiasi itu, juga kemoterapi juga nanti ada apa namanya? Modalitas-modalitas lain yang bisa menarik kita bahas lebih dalam, tapi mungkin bukan di sini tempatnya. Gitu. Teman-teman di sini ada ini. Oh iya. Oh iya. Yang tadi. Itu mitos. Oh mitos. Jadi kemoterapi dan radioterapi tentu saja bisa kita pakai, dan berat tidak berat itu tergantung dia dipakai ya, sama siapa, ahlinya atau bukan. Iya. Seperti pisau kalau dipegang sama anak kecil ya itu jadi bisa melukain kan gitu. Jadi di bawah pengawasan ya dok, tentunya ya dok. Kalau dipakai sama Gordon Ramsay ya jadi makanan enak kita makan kan. Oke. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok, proses pembedahan nih dok. Nah, proses pembedahan dapat menjadi pemicu kanker lebih ganas dan cepat menyebar. Ini mitos atau fakta nih dok? Kanker lebih ganas. Kanker itu kan tumor yang ganas. Iya, maksudnya pembedahan kan terkadang kita suka dengar selentingan nih dok. Ih, gara-gara dioperasi nih, makanya tumornya malah jadi tambah menyebar gitu dok, jadi metastasis kemana-mana. Kita gitu, tidak operasi akan nyebar, akan bertambah itu. Kita operasi juga akan nyebar. Ada namanya memang mikrometastasis. Itu yang bisa dipicu oleh biopsi misalnya, bukan operasi ya, bisa biopsi ya. Nah tapi kalau misalnya kita nggak biopsi kan kita nggak tahu nih sakitnya apa. Oh iya betul. Iya, kita nggak tahu sakitnya apa, kita nggak kasih obat yang sesuai kan. Nah kalau kita biopsi kita bisa dapat diagnosis pastinya dapat. Nah kalau kita diagnosis pastinya dapat, kita bisa terapi. Masalahnya orang itu kadang-kadang udah dibiopsi, habis itu terdiagnosis kanker, hilang. Kabur dulu, kemana dia jalan-jalan dulu kali ya, ke alternatif dulu, ke mall. Enggak, kalau alternatif kayaknya jarang ya. Ke mall kali ya. Jalan-jalan dulu dok, nanti kalau di sini nggak ketemu balik lagi dok. Jadi itu yang kemudian menyebabkan dia upstaging, jadi dia naik stadiumnya. Itu sering kita temui itu Iya, di negara kita tercinta ini. Jadi memang ada penelitian dari ahli dari St. Jude yang namanya Scott Howard. Scott Howard itu dia mempunyai perhatian terhadap perkembangan penanganan kanker di low middle income country. Dia bilang bedanya kita yang negara maju nih 80%, LMIC kan rata-rata 20% survival rate-nya. Kan ada space 60%. Nah, bedanya yang 60% itu antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin adalah bukan hal-hal yang canggih, yang fancy gitu, enggak. Tapi karena hal yang sederhana. Yang pertama, dia tidak didiagnosis dengan benar. Ya, jadi harusnya datang ke dokter, dia datang ke Google. Iya, Google. Gitu. Iya. Kan harusnya kan agak melimpir dulu dok. Fas'alu ahla zikr, ini fas'alu alal Google. Iya, jadi nanyanya ke Google, ke teman-temannya. Ada juga yang jawab lagi obatnya ini gitu kan. Saya juga kadang-kadang kalau ngelihat fenomena media sosial tuh suka aduh gitu ya. Iya, sekarang ini media sosial tuh ada plus sama minusnya gitu, lebih banyak minusnya kali ya untuk cari-cari informasi untuk kesehatan ya dok ya. Kitanya gimana kan gitu. Nah, lalu yang tadi tuh tidak didiagnosis atau underdiagnosis. Kedua, dia sudah didiagnosis tapi nggak diterapi gitu. Yang ketiga, sudah diterapi tapi merasa udah sembuh, langsung lost to follow up. Nah, namanya treatment abandonment tuh namanya kalau di istilah di luar negeri. Itu banyak di negara berkembang. Yang terakhir, supportive care-nya kurang kuat. Supportive care tuh misalnya kalau panas ya udahlah biarin aja lah, misalnya darmanya sejauh nih gitu ya. Udahlah, gitu ya kasih obat panas dulu gitu. Padahal pas dicek misalnya leukositnya rendah, neutropeni misalnya gitu ya. Yang kemudian bisa berkembang ke dalam fase sepsis itu dalam waktu yang singkat.
Kalau kita leukosit rendah, terus kemudian ada panas, itu 1 jam bisa jadi sepsis. 1 jam kemudian bisa jadi shock septic. Itu karena faktor apa nih, Dok? Karena faktor apa nih, Dok? Memang faktor ininya, faktor penyakitnya seperti itu. Gitu. Makanya saya kalau ditanya di WA, "Dok, ini obatnya apa?" IGD. Iya, betul. Kitanya berapa kata, dokternya cuma IGD gitu aja. Kalau panas tuh, karena panas tuh beda ya, dengan panas pada anak normal, panas dengan anak dengan Kanker keganasan. Iya. Betul. Dia daya tahan tubuhnya lebih rendah sehingga cepat sekali, misalnya dia kena infeksi akan cepat nyebar, cepat berakibat yang lebih buruk, yang kalau dia tidak ditangani dia akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat, yang sangat sulit untuk dikembalikan. Makanya antibiotik itu kalau misalnya di pasien ini datang ke IGD nih, jebret, itu 1 jam sebetulnya harus masuk. Tapi biasa prosedurnya agak lumayan lama, Dok, untuk bisa dapat masuk obat itu ya, Dok? Kita mesti perbaiki. Iya, betul. Kita mesti perbaiki karena ini beda sama anak normal ya. Ntar dibilang nggak rasional nih, enggak. Ini kalau kanker beda sama anak normal dengan beberapa pertimbangan itu. Gitu. Oke, baik, Dok. Jadi untuk Mitos. mitos ya. Oke, teman-teman Banyakan di sini mitosnya ada nih. yang Pastinya ada mie ayam. ada yang bertanya, silakan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ayo silakan. silakan ibu-ibu. Iya. Kan sekarang banyak timbul tuh obat-obat herbal. Nah, apakah obat-obat herbal itu bisa membantu menyembuhkan? Iya, tentu saja kita harus berdasarkan sains ya, ilmiah. Bukan berdasarkan like and dislike misalnya. Misalnya kalau misalnya dokter, wah udahlah menolak herbal semuanya gitu. Atau kalau misalnya dia dagang herbal, ya udah bisa bagus semuanya kan, enggak gitu. Tapi kita berdasarkan pembuktian. Artinya penelitiannya ada enggak gitu. Dan kedokteran itu sebetulnya tidak pernah eksklusif terhadap apapun. Jenis apapun. Kayak misalnya vincristin, itu dari Vinca alkaloid kan. Iya, saya baru tahu tuh. Ternyata dari bunga ya, Dok. Dari bunga gitu. Loh, kok bisa masuk? Iya, karena dia sudah diteliti, kemudian dia tahu dosisnya, tahu kapan digunakannya, baru dia kemudian jadi obat gitu. Nah, masalahnya sekarang justru dia hanya baru jadi suplemen saja atau dipasarkan dalam bentuk jamu, terus kemudian mau dikonsumsi, itu yang repot gitu. Karena ada juga yang bersifatnya sebagai imunomodulator namanya. Dia bisa mempengaruhi si imunnya. Jadi meningkatnya imun itu belum tentu bagus loh. Iya, belum tentu bagus. Autoimun kan peningkatan imun, nggak bagus kan gitu. Jadi imunomodulator itu belum tentu bagus. Jadi tetap aja kita harus teliti juga. Banyak kok yang berasal dari natural product ya, yang dari herbal itu yang kemudian digunakan. Jadi kita tuh jangan jangan beranggapan bahwa natural itu lebih bagus. Yang alami itu lebih bagus, itu nggak selalu juga. Bagaimana dengan testimoni nih, Dok? Kan suka banyak tuh kalau herbal ya. Oh iya, testimoni. Iya. Banyak sekali nih, Dok. Kan sains itu tidak dibangun atas testimoni. Kalau pseudoscience, iya. Pseudoscience itu dibangun atas dasar testimoni. Gitu. Saya habis makan bakso, nyebrang jalan ketabrak. Oh, ini gara-gara bakso saya ketabrak. Harus dibuktikan, ya kan? Mungkin, iya kan begitu aja. Kita makan bakso, baksonya bikin kita terbayang-bayang, bikin kita ngantuk misalnya gitu ya. Kenyangan, Dok. Iya, ngantuk atau gimana gitu. Wah, saking enaknya menyebabkan kita terlena pas nyebrang jalan ketabrak, bisa aja. Gitu. Tapi kan kita mesti lihat, oh ternyata ada faktor-faktor yang membuat bias misalnya, ya kan? Misalnya di jalan itu licin, makanya di jalan itu yang ini, atau di jalan itu misalnya mobilnya ngebut, motornya ngebut sehingga banyak terjadi kecelakaan. Itu kan faktor-faktor pembias yang kalau kita nggak lakukan penelitian kita nggak akan tahu gitu. Jadi kita harus lakukan penelitian yang benar ya, dari in vitro dulu, lalu kemudian animal, lalu kemudian baru uji klinis. Nah, dari obat itu
dari 10.000 substance zat yang disangka obat itu bisa paling dalam 10 tahun itu akan jadi obat 1. Jadi yang lain tuh tersingkir. Jadi di dalam obat itu kenapa kita tahu sih obat itu ada efek samping ini? Karena dia udah diteliti gitu. Bukan wah ini obat itu banyak efek sampingnya, buktinya ini. Enggak, karena kita tahu. Jangan-jangan yang herbal itu lebih banyak lagi side effect-nya. Tapi karena kita nggak neliti, kita nggak tahu. Gitu. Dan yang kemarin terakhir kan ada tuh 40 herbal yang kemudian terdeteksi ada bahan kimia obat. Ya kan dimasukin paracetamol, dimasukin prednison gitu yang justru kalau nggak dikonsumsi dalam dosis yang bagus, side effect-nya bukan lebih besar karena kan nggak dimonitor sama ahlinya gitu. Jadi banyak yang dimaksud tidak mengandung bahan kimia oleh BPOM sebetulnya adalah obat herbal itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat, bukan bahan kimia tok. Ngerti ya bedanya ya? Karena herbal itu zat kimia. Jangan herbal, badan kita ini zat kimia. Udara yang kita hirup zat kimia bukan? Oksigen, ya kan? Belajar tuh, kamu kan? Ada Ada nitrogen gitu ya, gitu. Air zat kimia kan? Oh iya, H2O. Ya jadi ya jangan alasan bahwa itu obat adalah zat kimia. Kalau herbal natural, jadi bagus, enggak juga. Tidak semua natural tuh bagus. Coba makan, udah dulu kalau waktu saya kecil tuh suka nyebutin singkong tuh. Dok. Pernah nggak ngalamin nyebutin singkong di kebun sendiri tuh? Sering, Dok. Iya. Tuh kalau misalnya kita makan singkong langsung, kagak dicuci dulu, gimana Bu? Keracunan ya? Ini kan mesti direndam dulu ya? Dia dikupas. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ada zat racunnya. Zat racunnya. Jadi mesti direndam dulu. Jadi nggak selalu yang natural itu bagus. Nah sekarang misalnya dari sini mau ke Singapura atau ke Malaysia aja, naik apa? Pesawat. Nggak naik burung aja kayak Brahma Kumbara gitu. Itu kan nature ya. Itu halu, Dok. Padahal kan pesawat adalah sintetik kan. Iya betul. Jadi nggak semua yang sintetik itu jelek gitu. Jadi tetap aja rambu-rambunya adalah penelitian ya. ilmiah atau tidak gitu ya. Ilmiah atau tidak. Nah gitu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Masih dong. Oke baik. Sudah ini ya Dok ya, kita untuk pertanyaan selanjutnya untuk kanker pada anak itu dapat disembuhkan nih Dok, mitos atau fakta? Sesuai tadi yang sudah dokter. Ya seperti yang tadi saya sampaikan itu fakta. Dan fakta itu terjadi di luar negeri dan kita juga beberapa kanker bagus prognosisnya ya 60% ya gitu. Bahkan di beberapa institusi bisa sampai 70% survival rate-nya. Terutama yang kita lihat memang kasus-kasus leukemia yang standaris itu kemungkinannya bagus. Kasus-kasus solid tumor padat juga seharusnya bagus. Kalau kita temukan dalam keadaan yang lebih dini. Jadi jangan sampai delay nih. Jangan sampai terlambat. Ada 3 keterlambatan dari pasien, dari rujukan, dari si dokter yang onkonya sendiri. Nah, kebanyakan kasus-kasus keterlambatan itu dari 2 domain, yaitu pasien dan rujukannya. Iya, gitu. betul. Jadi kadang agak dipersulit juga ya Dok ya. Iya, mudah-mudahan nanti akan lebih baik ya, bahwa sebetulnya pasien itu kan gini, pasien kanker anak itu kesembuhannya nggak boleh ditentukan dari mana dia tinggal, di mana atau di mana dia dilahirkan, kan nggak boleh gitu. Dari Sabang sampai Merauke harusnya punya chance yang sama untuk sembuh, iya nggak? Chance yang sama untuk mendapat terapi yang lengkap dan terbaik. Chance yang sama untuk mendapat diagnosis yang lengkap dan terbaik juga, gitu. Mau dimanapun dia lahir, mau dimanapun dia berasal kan gitu. Nah, dengan keterbatasan dana dan
fasilitas. Negara kita kan hampir sama daratan Eropa kan, luas wilayahnya. Betul. Iya kan? Cuman masalahnya Indonesia SDM-nya dok. bukan. Indonesia itu 60%-nya laut, 40%-nya darat. Sehingga apa? Ini yang di Eropa aja, Eropa Timur tuh ngirim loh sampel darah ke Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat. Dia nggak ngerjain sendiri yang canggih-canggih. Gitu. Kan Eropa Timur kan lebih miskin ya daripada Eropa Barat ya, negara Eropa Barat lebih tertinggal dia. Nah, supaya pasiennya tetap dapat diagnosis yang bagus, tetap dapat terapi yang bagus, dia tuh kirim sampel darahnya, terus dilihat oh ini begini, kita terapi, kalau nggak ada terapi yang bagus dia kirim ke center yang lebih tinggi gitu. Itu di Eropa yang semuanya daratan, yang luas wilayahnya sama dengan Indonesia. Kita ini kan laut, mau yang laut memisahkan kita, mau menyatukan kita, saya nggak tahu ya. Tapi itu mempersulit. Nah, harusnya ada kolaborasi di antara center-center dari Sabang sampai Merauke itu. Itu menurut saya, itu salah satu kunci itu yang membuat anak misalnya di Merauke harusnya bisa punya kesempatan yang sama. Jadi agak menghambat ya dok ya untuk Nah, jadi memang kita harus berpikir lebih global, ya kan? Berpikir lebih komprehensif dari mulai hulu sampai hilir, dan dimanapun posisi kita sebetulnya kita punya peran untuk meningkatkan perkembangan tata laksana kanker anak ini. Dimanapun kita, sebagai apapun kita sebetulnya bisa. Mau sebagai pasien kita sampaikan. Ini saya begini, saya terlambat gitu karena saya jalan-jalan ke mall dulu gitu misalnya, kasih tahu. Enak loh kalau gitu dok. Ya saya terlambat ya, tapi kan akhirnya nggak enak gitu. Maksudnya bisa hiburan dulu nih dok, tapi ujungnya menyakitkan. Iya. Nah seperti itu. Baik dok. Untuk nggak kerasa nih dok waktunya kita Udah hasil ya. Ini untuk saya kalau ngomongin kanker anak bisa 7 hari 7 malam soalnya. Nggak ada ininya dok ya. Baik teman-teman, sahabat LPK semua, dari pembahasan yang tadi sudah Dr. Aisy jelaskan, dari kesimpulannya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu kebanyakannya mitos ya dok ya. Untuk faktanya itu hanya sebagian, yaitu tapi puji syukur kita punya semangat karena ada pernyataan kalau kanker pada anak itu bisa sembuh. Jadi untuk mama-mama, papa-papa hebat yang mempunyai anak yang terdiagnosa kanker itu tetap semangat, tetap yakin Tuhan pasti kasih jalan untuk anak-anak kita bisa sembuh. Baik dok, sebelum acara kita tutup ini dok, mungkin dokter ada pesan-pesan untuk teman-teman sahabat LPK di luar sana untuk mereka lebih aware untuk tahu kondisi anak-anak mereka itu dok. Ya. Baik, ya seperti yang tadi kita sudah ngomong ngalor ngidul ya, dari barat ke timur. Kita ini sekarang yang hadir di sini, kita yang sudah dewasa dan bahkan ada yang sudah ya tua seperti saya ini kan. Itu kita punya masa lalu yang bisa kita kenang. Satu saat mungkin Mama Tika kan pernah wawancarin Dr. Aisy, kita pernah ngobrol tentang kanker anak di sini gitu ya. Sama teman-teman YLK juga LPK juga demikian. Oh iya, Lentera Pejuang Kanker ya. Iya, betul. Lentera Pejuang Kanker juga demikian kan. Wah, pernah seperti ini kita berbincang-bincang satu sore, terus kemudian kita juga bisa mungkin ngasih kenangan itu sama anak-anak kita dulu, mama nganterin kamu berobat gitu ya. Terus kemudian sekian bulan misalnya mesti ada di rumah sakit gitu, itu bisa kita kasih tahu ke anak-anak kita karena kita punya masa lalu yang bisa kita kenang. Tapi ya anak-anak kanker itu mereka punya masa depan yang mereka mesti perjuangkan. Jadi ini emang mesti kerja keras, kerja sama kita bareng-bareng dari hulu ke hilir, karena bagaimanapun kanker itu masih belum jadi perhatian dan harus ada
suara-suara yang meyakinkan bahwa sebenarnya mengapa kanker itu harus jadi perhatian kita, karena bagaimanapun negara ini akan digantikan oleh generasi yang lebih muda, dan itu salah satunya adalah anak-anak yang sembuh dari kanker. Gitu. Insya Allah, amin. Oke, baik. Terima kasih Dokter Aisy untuk meluangkan waktunya nih dok ke sini untuk mengisi acara talk show kita kali ini. Jangan nangis. Saya kadang agak ini ya, Dokter Aisy menerangkan masa lalu, jadi teringatkan pertama kali saya berjuang untuk ngedampingin putra saya yang terakhir yang terdiagnosa kanker. Lumayan butuh kesabaran ya dok ya, up dan down-nya emosi kita, air mata, kebahagiaan itu silih berganti. Mungkin teman-teman sahabat LPK yang merasakan juga pasti mengalaminya gimana rasanya punya anak kanker ini. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman sahabat LPK yang hari ini sudah menyaksikan acara talk show kita kali ini. Mudah-mudahan dengan acara kita kali ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan semangat yang luar biasa untuk kesembuhan putra-putri kita. Terima kasih. Selamat siang. Untuk info tentang Lentera Pejuang Kanker bisa teman-teman sahabat LPK kunjungi di IG dan channel YouTube kita di Lentera Pejuang Kanker. Oke, baik, terima kasih. Bye.